Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Gibiela Tampu Bolon, kelas semester 4 pemasaran pagi A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik-topik kita dari topik 9 sampai dengan topik 15. Oke, topik kita kemarin itu kan tentang lokasi perusahaan ya kan. Nah, di sini saya akan lanjut ya bahas topiknya. Lokasi mempunyai pengaruh besar terhadap laba keseluruhan perusahaan. Misalnya, biaya transportasi sendiri memakan biaya sampai dengan 25% dari harga jual produk atau tergantung juga dengan produknya dan jenis produk barang atau layanan jasa yang diberikan. Angka 25% ini berarti bertempat pendapatan modal total yang dibutuhkan perusahaan untuk menutup biaya transportasi, bahan-bahan baku yang masuk dari barang jasa jadi ke barang luar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama produktivitas kerja, kedua kurs valuta asing, 3 biaya, keempat sikap. Selanjutnya, metode evaluasi alternatif lokasi itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama metode pemeringkatan faktor, kedua metode pemeringkatan faktor mempunyai 4 tahap. Itu yang pertama tadi, metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, kreativitas hingga keahlian tenaga kerja. Kedua, metode pemeringkatan faktor mempunyai 4 tahap, yaitu pertama, menjelaskan daftar faktor-faktor terkait, kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Ketiga, menceritakan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 poin. Keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap. Selanjutnya, pengamatan lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan organisasi dalam persaingan. Banyak organisasi mengalami kegagalan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang disebabkan karena kegagalan untuk memahami dan mengidentifikasi secara benar lingkungan dimanapun mereka berada. Selanjutnya, strategi perumusan. Strategi perumusan kan terbagi menjadi 3, yaitu pertama misi, kedua tujuan, ketiga strategi. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Yang kedua, Tujuan adalah hasil akhir perencanaan aktivitas. Yang ketiga, strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuan. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Itu terbagi menjadi 3.
yaitu pertama program, kedua anggaran, ketiga prosedur. Yang pertama tadi itu program adalah pernyataan aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Yang kedua anggaran. Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, di mana setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya yang dapat digunakan dan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Ketiga, prosedur. Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan. Selanjutnya, definisi kualitas, manajemen kualitas, dan TQM. Manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan bersama suatu perusahaan atau organisasi. Total quality management diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, kerja tim, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan atau Hisikawa dalam Prawira 1993. Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya sang organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Selanjutnya, pentingnya kualitas dan keuntungan meningkatkan keunggulan kualitas bagi organisasi. Kualitas merupakan elemen yang penting dalam operasi, itu terbagi menjadi 3, yaitu reputasi perusahaan, kedua kehandalan produk, ketiga keterlibatan global. Yang pertama, reputasi perusahaan. Kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjanya, dan hubungan pemasuknya. Kedua, kehandalan produk. Pengadilan terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Yang ketiga, keterlibatan global. Kualitas adalah suatu perhatian internasional. Selanjutnya, dimensi dan perspektif kualitas. Davis dalam Yamit mengidentifikasikan 3 pendekatan perspektif kualitas yang dapat digunakan oleh para praktisi bisnis, yaitu ada 3, yaitu pertama pendekatan transendental, kedua pendekatan berbasis produk, ketiga pendekatan berbasis pengguna. Selanjutnya dimensi kualitas. Berdasarkan perspektif kualitas, Garvin dalam Yamit mengembangkan dimensi kualitas ke dalam 3
dimensi yang dapat digunakan sebagai dasar strategi perencanaan terutama bagi perusahaan atau manufaktur yang menghasilkan barang. Ketiga dimensi tersebut adalah pertama, performance atau kinerja, kedua, features, ketiga, reliability atau kehandalan. Selanjutnya, perubahan manajemen atau organisasi dalam suatu perusahaan. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh organisasi saat ini adalah pasar global dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Globalisasi dan inovasi teknologi telah mempengaruhi pasar dan juga menyebabkan lingkungan bisnis yang terus berkembang. Fenomena seperti penggunaan internet, media sosial, dan teknologi seluler telah mengubah perilaku pasar sehingga organisasi perlu menanggapi dan memahami kebutuhan atau keinginan pasar. Selanjutnya, jenis-jenis perubahan dalam suatu manajemen. Jenis-jenis perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup dan kelamaannya. Perubahan transisi yang diketahui adalah implementasi suatu keadaan baru yang sudah sebelumnya. Perubahan transformasional adalah munculnya suatu keadaan baru. Ini adalah perubahan radikal di mana Anda pada dasarnya membuang atau menghilangkan aja yang sudah ada, mengganti sesuatu yang baru. Tetapi keadaan yang baru ini sama sekali belum diketahui. Selanjutnya, strategi untuk memenangkan bisnis. Strategi dalam bisnis, maka berikut ini akan dijelaskan tentang apa saja strategi yang harus diimplementasikan agar bisa menjadi pemenang dalam persaingan yang ketat. Terbagi menjadi 4, yaitu pertama, harga yang kompetitif, yang kedua, memberikan pelayanan terbaik, ketiga, memperluas pasar, keempat, melakukan promosi. Selanjutnya, fungsi MRP itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama, manajemen persediaan, kedua, pengurangan biaya, ketiga, optimasi produksi. Yang pertama tadi, manajemen persediaan, fungsi paling utama memastikan dari MRP jelas untuk persediaan komponen. Yang kedua, pengurangan biaya dalam kaitannya dengan manajemen persediaan, biaya juga akan menurun secara drastis karena setiap komponen atau material akan dipesan sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan kecil kemungkinan terjadinya persediaan atau yang berlebihan. Ketiga, optimasi produksi. Meskipun tujuan utama MRP untuk memastikan pengelolaan material, itu juga akan menguntungkan sistem lainnya. Sama halnya dengan material yang mengalir secara berkelanjutan dalam rantai pasokan, maka tenaga kerja akan dapat bekerja lebih cepat dengan tingkat efisiensi yang juga meningkat. Selanjutnya, masukkan MRP, Bill of Material. Bill of Material berupa daftar bahan mentah, komponen, dan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi. Daftar BOM berisi dari barang jadi, bahan atau material yang dibutuhkan dalam satuan unit untuk setiap barang jadi.
struktur perakitan atau pembuatan, subperakitan, dan bagian atau material dalam subperakitan tersebut. BOM akan selalu direvisi setiap kali ada perubahan dalam desain produksi atau perubahan spesifikasi. Selanjutnya MPS dan strategi proses. Jadwal perencanaan induk berkaitan erat dengan proses strategi yang dipakai oleh perusahaan. Proses strategi berbeda pula fokus MPS yang digunakan. Ada 3 proses strategi. Pertama, fokus proses atau make to order, yaitu strategi ini adalah strategi untuk produksi dengan jumlah sedikit tetapi dengan variasi yang tinggi. Kedua, fokus berulang atau assemble to order and forecast, yaitu strategi ini adalah strategi yang menggunakan modul terkait material atau bagian yang telah diteliti sebelumnya untuk kombinasi yang bisa berbeda. Ketiga, fokus produk atau stok ke perkiraan, yaitu strategi ini adalah proses yang berkaitan dengan jumlah produksi yang banyak dengan variasi yang rendah. Selanjutnya, lead time. Lead time adalah waktu antar inisiasi dan penyelesaian proses produksi. Lead time terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, ordering lead time, yaitu dimulainya proses pembelian sampai diterimanya dari pemasok. Misalnya, kita ketahui bahwa lead time-nya adalah 10 hari, maka 10 hari sebelum waktu produksi, sebuah pemberitahuan atau trigger harus dikirimkan pada vendor atau pemasok bahwa produksi akan dilakukan 10 hari lagi dan terdapat informasi berapa jumlah komponen yang dibutuhkan. Kedua, manufacturing lead time, yaitu lead time tentang proses sebuah bagian melalui mesin tertentu sesuai alur produksi. Seperti yang kita ketahui bahwa ada proses operasi atau produksi yang berbeda untuk membuat suatu produk, seperti contoh pada BOM, speaker away zoom.